Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Soekarti yang saya muliakan, para asatidz yang lain yang bergabung dalam kajian Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu para pengurus yang saya muliakan, dan Bapak Ibu para jamaah semuanya saja yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di mana saja panjenengan berada. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan, pengarahan, pendidikan yang beliau sampaikan kepada kita sekalian, sehingga kita mampu mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang haram, mana yang halal. Semuanya adalah karena petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan kelemah lembutan. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa kelemah lembutan itu adalah terpuji. Ya. Jadi ketahuilah bahwa kelemah lembutan itu adalah terpuji, dan itu merupakan lawan kata dari kasar dan keras. Ya. Jadi lawan kata dari kasar dan keras. Ya. Sebagai buah dari kemarahan dan perangai jahat. Jadi kasar, keras itu sebagai buah dari kemarahan kita dan perangai jahat kita. Bapak Ibu rahmatullah, bahkan dijelaskan kelemah lembutan dan kehalusan itu buah perangai yang baik dan menjadi sebuah keselamatan. Jadi menjadi sebuah keselamatan. Itu karena kita selalu lemah lembut. Kita selalu berbuat yang halus. Selalu berbuat yang halus. Maka kelemah lembutan dalam segala urusan adalah buah yang dibuahkan kecuali oleh budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti tidak akan baik kecuali dengan menahan kekuatan marah dan kekuatan nafsu syahwat dan menjaga kelemah lembutan tersebut pada batas yang sedang. Jadi kelemah lembutan itu para jamaah hanya bisa kita peroleh karena kita memiliki budi pekerti yang baik. Sebagai salah satu pujian Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dawuh di dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi Allah memuji Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Orang yang memiliki budi pekerti yang mulia, yang agung.
Jadi sekali lagi kelemah lembutan itu hanya dapat kita peroleh karena kita memiliki akhlak yang agung, akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Dan kelemah lembutan itu para jamaah hanya bisa kita lakukan karena kita mampu menahan kekuatan marah, mampu menahan kekuatan nafsu syahwat, dan menjaga kelemah lembutan tersebut pada batas yang sedang. Artinya nanti ada tempat-tempat yang dimana kita harus berlemah lembut, dimana saatnya kita harus berbuat yang keras. Ya, itu memang ada batas-batasnya, ada tempat-tempatnya masing-masing. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kelemah lembutan dan beliau sangat memujinya orang yang memiliki sikap lemah lembut itu jamaah melalui sabda beliau, ya Aisyah, innahu man u'tiya khadduhu minar rifqi faqad u'tiya khadduhu min khairid dunya wal akhirah wa man khurrima khadduhu minar rifqi faqad khurima khadduhu min khairid dunya wal akhirah. Hai Aisyah, kata Rasulullah, bahwasanya barang siapa diberi bahagianya dari kelemah lembutan, bahagianya dari kelemah lembutan, maka ia telah diberi bahagianya dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa dicegah atau tidak diberi bahagianya dari kelemah lembutan, maka ia tidak diberi bahagianya dari kebaikan dunia akhirat. Jadi jamaah rahmatullah, kalau kita memiliki sikap lemah lembut, maka kita akan memiliki kebaikan dunia akhirat. Ya. Jadi kalau kita ini berlemah lembut, maka kita akan memiliki kebaikan dunia akhirat. Selanjutnya orang yang dicegah atau tidak diberi kelemah lembutan itu, maka tidak diberi bahagianya dari kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat itu hanya kita peroleh dengan kita memiliki sikap lemah lembut. Dan kalau kita dalam hidup ini tidak memiliki sikap lemah lembut, jamaah, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sehingga kalau di jalan-jalan itu ada tulisan, jika Anda sopan, kami pun segan. Nah, itu memang begitu ya. Jadi jika Anda sopan, kami pun segan. Dengan kita sopan santun, lemah lembut, mereka juga akan menjadi segan kepada kita. Itu tulisan-tulisan di tepi jalan atau di tengah jalan. Jika Anda sopan, kami pun segan. Dan mungkin ada kalimat-kalimat yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhala alaihim rifqa." Apabila Allah mencintai keluarga rumah tangga, niscaya Allah memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Jadi Allah itu kalau mencintai sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelemah lembutan itu di antara mereka. Seisi rumah akan menjadi lemah lembut. Itu tandanya keluarga itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongnya hati-hati. Sikapnya hati-hati. Perilakunya hati-hati. Dalam seluruh rumah tangga semuanya begitu. Itu tandanya bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah. Demikian pula
disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah la yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-khurqi wa idza ahabba Allah 'abdan a'tahu rifqa wa ma min ahli baitin yukhramuna rifqa illa khurimu mahabbatallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan atas kelemah lembutan akan apa yang tidak diberikan atas kebodohan. Dan apabila Allah mencintai keluarga rumah tangga, maka dia memberinya kelemah lembutan. Dan tidaklah suatu keluarga dicegah kelemah lembutan, melainkan mereka dicegah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sama ketika kita ini lemah lembut seluruh yang anggota di dalam keluarga kita, maka disitulah Allah mencintai keluarga kita. Dan kelemah lembutan ini, kata Rasulullah para jamaah, memang tidak diberikan atas kebodohan. Jadi kelemah lembutan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kalau orang-orang yang bodoh itu tidak akan diberikan kelemah lembutan, sifat kelemah lembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unfi." Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah adalah maha lemah lembut, menyukai kelemah lembutan, dan dia memberi atas kelemah lembutan akan apa yang tidak diberikan atas sifat kasar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai lemah lembut. Ya. Sesungguhnya Allah adalah maha lemah lembut, karena itu menyukai kelemah lembutan, dan dia memberi atas kelemah lembutan ini akan apa yang tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kasar. Jadi kalau berbuat kasar, berbuat jahat, ya tentu lemah lembutnya menjadi hilang para jamaah. Maka Allah tidak akan memberikan sifat kelemah lembutan ini kepada orang-orang yang berbuat kasar. Sifat kelemah lembutan ini hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang halus, orang-orang yang selalu hati-hati saat bersikap, bertindak tanduk, dan bertutur kata, semuanya dijaga dengan baik. Sehingga Allah baru saat itu akan memberikan sifat kelemah lembutan kepada kita sekalian. Para jamaah rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, "Ya Aisyah, irfiki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin karamatun dallahum ala babi rifqi." Hai Aisyah, bersikap lemah lembutlah. Sesungguhnya Allah apabila berkehendak kemuliaan kepada keluarga suatu rumah tangga, niscaya dia menunjukkan mereka kepada pintu kelemah lembutan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki sebuah kemuliaan dalam rumah tangga seseorang itu jamaah, justru Allah menanamkan sifat lemah lembut kepada keluarga tersebut. Jadi sekali lagi, jika Allah menghendaki kemuliaan suatu keluarga, ya, dalam suatu rumah tangga, maka Allah akan menanamkan sifat kelemah lembutan terhadap keluarga tersebut. Sehingga kalau keluarga tersebut selalu memiliki sifat kelemah lembutan,
maka keluarga itu adalah keluarga-keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kelemah lembutan itu, sekali lagi para jamaah, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, demikian pula dengan sabda Rasulullah yang singkat. May yukhramur rifqa yukhramul khairu kulluh. Masya Allah. Jadi ini singkat tapi bermakna padat. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Jarir. May yukhramur rifqa yukhramul khairu kulluh. Barang siapa dicegah atau tidak diberi kelemah lembutan, niscaya ia dicegah kebaikan semuanya. Bapak Ibu begitu jelas hadis ini. Jadi kalau kita tidak diberi sifat kelemah lembutan oleh Allah, niscaya kita tidak dicegah. Niscaya kita dicegah dari semua kebaikan. Kita ini dianggap orang yang sangat baik dalam hidup ini jamaah, kalau kita ini memiliki sifat lemah lembut. Tetapi kalau kita ini kasar, jahat, seluruh kebaikan akan hilang dari diri kita. Seluruh kebaikan akan hilang dari diri kita. Makanya jamaah, hampir seluruh ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelemah lembutan Rasulullah SAW dalam berdakwah, itu kan memang luar biasa. Ya, sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelemah lembutan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sehingga dai sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ selalu menyampaikan bahwa dakwah dengan mengajak, bukan dengan mengejek. Ya. Dakwah dengan merangkul, bukan dengan memukul. Ya. Karena memang urusan seseorang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berhenti dari melakukan perbuatan kedzaliman, kemaksiatan, kemudian berubah menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Hidayah itu para jamaah sekali lagi adalah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya para jamaah, siapapun kita ini, siapapun kita akan lebih suka diperlakukan dengan santun, dengan lemah lembut, daripada diperlakukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dengan cara yang jahat. Ya. Jadi siapapun kita akan lebih suka jika diperlakukan dengan cara yang lembut, cara yang halus, cara yang baik, daripada kita diingatkan dengan cara yang kasar, yang jahat, yang tidak menunjukkan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semuanya adalah menunjukkan kelemah lembutan beliau, Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi jamaah, hadis singkat ini memberikan petunjuk kepada kita. Sekali lagi, barang siapa tidak diberi kelemah lembutan, niscaya ia tidak dicegah. Niscaya ia dicegah kebaikan semuanya. Jadi kalau kita dalam hidup ini tidak punya sifat kelemah lembutan, semua kebaikan tidak akan pernah ada pada diri kita. Dan selanjutnya kebaikan demi kebaikan itu akan Allah berikan kepada kita sekalian, jika dalam hidup ini kita juga diberi oleh Allah sifat lemah lembut. Kalau tidak lemah lembut, semua kebaikan akan
hilang dari diri kita. Dan Allah tidak akan memberikan kebaikan-kebaikan itu untuk kita jika juga Allah tidak memberikan sifat lemah lembut. Itu jamaah. Kemudian jamaah, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ayyuma walin wuliya, farafaqo walana, rafaqallahu taala bihi yaumal qiyamah." Mana saja penguasa diberi kekuasaan, lalu ia bersikap lemah lembut dan bersikap halus, niscaya Allah Ta'ala bersikap lemah lembut kepadanya kelak di hari kiamat. Jadi siapa saja yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin, lalu ia bersikap lemah lembut, bersikap halus ya kepada yang dipimpinnya, niscaya Allah Ta'ala akan juga bersikap lemah lembut kepadanya besok pada hari kiamat. Ingat jemaah, semua kita adalah pemimpin. Ya, minimal memimpin keluarga kita masing-masing. Ya, semua kita adalah pemimpin. Karena itu sebaiknya dan seharusnya kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Ketika kita ini diberi kekuasaan, ya, dijadikan sebagai seorang pemimpin, maka bersikap lembutlah kita, bersikap lemah lembutlah kita kepada orang yang kita pimpin, sebab dengan kita bersikap lemah lembut kepada orang yang kita pimpin itu jamaah, menyebabkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan bersikap lemah lembut kepada kita, karena kita juga bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang sedang kita pimpin. Itu jamaah. Bapak Ibu rahimahullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga beliau dawuh, "Tadruna may yukhramu 'alan nari yaumal qiyamah kullu hayyinin layyinin syahlin qaribin." Kata Rasulullah pada jamaah, tahukah kamu siapa orang yang dicegah masuk neraka pada hari kiamat? Yaitu setiap orang yang lemah lembut, yang halus, yang mudah lagi dekat. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini jamaah, beliau menyampaikan dawuhnya kepada kita sekalian, tahukah kamu siapa orang yang dicegah masuk neraka pada hari kiamat? Orang yang dicegah atau orang yang tidak boleh masuk neraka pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, setiap orang yang lemah lembut, yang halus, yang mudah lagi dekat. Sehingga dalam prinsip dakwah itu basyiru, ya, gitu. Jadi kita disuruh untuk mengembirakan, ya, yassiru, kita diperintahkan untuk memudahkan, ya, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit, ya, gitu. Beri kabar gembira, jangan diberi kabar yang susah. Itu prinsip-prinsip dalam berdakwah. Kenapa orang-orang yang lembut ini, orang-orang yang halus ini, orang-orang yang memudahkan seluruh urusan ini, kok dicegah untuk masuk neraka, dan berarti artinya mereka adalah menjadi penghuni surga? Ya memang seluruh penghuni surga itu jamaah sudah tidak ada di sana orang kasar di surga itu. Tidak ada di sana orang jahat. Tidak ada di sana orang yang berbuat dolim. Tidak ada di surga itu orang yang berkata keji dan kotor. Tidak ada. Semuanya baik.
Bahkan semuanya menjadi muda, semuanya menjadi tampan, semuanya menjadi cantik. Jadi karena memang surga itu negeri pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surga itu semuanya baik, jemaah. Maka orang yang kasar tidak mungkin bisa masuk surga. Orang yang jahat tidak mungkin bisa masuk surga. Karena memang surga itu negeri kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, gambaran surga itu, Masya Allah, la ainun ra'at. Tidak pernah mata kita melihat keindahan apapun sewaktu kita hidup di dunia. Sebagaimana indahnya pemandangan-pemandangan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walau udhunun sami'at, tidak pernah telinga kita mendengarkan bunyi-bunyian yang senyaring apapun, yang seindah apapun, bagaikan nyaringnya dan indahnya suara-suara yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk suara antara penduduk surga yang satu dengan yang lain, lemah lembut, enak didengar, sangat baik, sangat santun, luar biasa. Sudah tidak ada orang yang di sana kasar, jahat, dan lain sebagainya, sudah tidak. Karena memang orang yang masuk surga itu terseleksi. Termasuk seleksinya adalah bahwa dalam hidup ini kita lemah lembut apa tidak. Itu salah satu seleksinya. Kalau lemah lembut dalam hidup ini, maka kita akan tercegah untuk masuk neraka. Berarti di akhirat adalah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jamaah, wala khadara fi qalbi bashar. Tidak pernah hati kita merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira. Selama kita hidup di dunia ini, bagaikan rasa senang, riang, gembiranya kita saat nanti kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya riang gembira. Semuanya merasa bahagia. Semuanya menjadi senang luar biasa. Dan kesenangan yang kita rasakan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu jamaah amat sangat jauh berbeda dengan rasa senangnya kita waktu hidup di dunia. Jauh lebih senang, jauh lebih gembira, jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia. Itu jamaah Allah. Makanya istilahnya dalam hidup ini memang ada sikap dan tipe manusia yang berbeda-beda. Ada yang istilahnya sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang hidup di dunia bahagia tetapi celaka ketika di akhirat. Ada yang sebaliknya, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Waktu hidup di dunia celaka tetapi di akhirat bahagia. Ada juga tipe saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harapan kita memang, dan itu sesuai dengan doa kita, doa sapu jagat itu jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memang doa yang betul-betul harusnya kita wujudkan dalam hidup ini jamaah. Agar kita hasanah ketika masih hidup di dunia, bahkan hasanah ketika nanti di akhirat, bahkan kita dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Yang dalam bahasa
Arabnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Artinya bahagia hidup di akhirat itu jamaah kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang para jamaah bukan semata-mata karena amal ibadah kita yang menyebabkan kita masuk surga Allah. Tapi karena rahmat Allah, itu yang menyebabkan kita masuk surga Allah. Rahmat itu akan kita peroleh dengan cara kita melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita melaksanakan semua perintah-perintahnya. Dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Itulah yang menjadi prasyarat agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Sungguh para jamaah, bahasa Jawanya tidak nyucuk. Okay? Kalau dengan amal ibadah kita yang begini-begini saja, lalu nanti Allah memberikan balasan surga yang luar biasa itu, bahasa Jawanya tidak nyucuk. Okay? Tidak pas. Ya. Amat sangat luar biasa apa yang kita peroleh di surganya Allah itu dengan jerih payah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tentu ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu juga tidak ada yang sia-sia para jamaah. Tapi ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu hanya akan kita jadikan sebagai barometer di surga tingkat yang mana Allah akan menempatkan kita. Itu barometernya adalah amal ibadah kita. Hanya karena sebagai upaya untuk mendapatkan kenikmatan surga yang lebih baik, yang lebih nikmat adalah dengan ibadah yang kita lakukan. Tetapi untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mutlak para jamaah, hanya karena kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti sadar diri jamaah. Sholat kita kadang-kadang masih belum tepat waktu. Kalaupun kita sholat tepat waktu, kadang-kadang sholat yang kita lakukan juga belum khusyuk. Ya. Demikian pula puasa kita juga masih banyak yang sekedar berpuasa. Demikian dengan kita membaca firman Allah SWT Al-Quran ini. Masih banyak di antara kita yang belum sesuai perintah Allah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya. Belum sesuai dengan perintah Allah itu. Mungkin sedekah kita masih kurang. Mungkin zakat kita juga belum sempurna. Mungkin haji kita sekedar gugur kewajiban tapi belum tentu mabrur. Apakah yang begini-begini ini jamaah lalu kita jadikan sebagai bekal untuk memasuki surganya Allah? Tentu amat sangat kurang jamaah. Maka sekali lagi untuk membuka pintu surga Allah adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu hanya akan Allah berikan kepada kita sekalian dengan kita taat menjalankan perintah dan taat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk meninggalkan larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, sekali lagi, kalau kita ingin ditolak oleh neraka, tidak boleh masuk neraka, mari kita hiasi hidup kita dengan sifat lemah lembut, dengan sifat yang halus, sifat yang selalu memudahkan urusan orang lain, bahkan kita selalu menjadi orang yang dekat dengan mereka. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dawuh, arifku yumnun wal khurku su'mun. Sifat lemah lembut adalah keuntungan dan kebodohan adalah suatu kesialan. Jadi kalau kita
memiliki sifat lemah lembut itu jamaah, itu adalah sebuah keberuntungan. Ya, sebuah keberuntungan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memberkati kaum muslimin pada engkau. Maka khususkanlah saya dengan kebaikan dari engkau." Lalu beliau bersabda, "Alhamdulillah, 2 kali atau 3 kali." Ya. Kemudian laki-laki itu menghadap beliau. Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu meminta wasiat 2 kali atau 3 kali?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Maka beliau bersabda, "Idza aradta amran fatadabbar aqibatuhu fa in kana rushdan fa'amdihi wa in kana siwa dzalika fantahi." Jadi ketika laki-laki tadi itu minta diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, "Apabila kamu menghendaki suatu urusan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika baik, maka laksanakanlah, dan jika tidak demikian, maka berhentilah." Jadi para jamaah, wasiat Rasulullah kepada seorang laki-laki tadi itu, apabila kamu menghendaki suatu urusan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika baik, laksanakanlah. Jika tidak demikian, maksudnya tidak baik, maka berhentilah. Nah, hubungannya dengan kelemah lembutan, yaitu tadi. Ketika kita mau melakukan sesuatu itu, apakah berakibat baik atau tidak? Kalau berakibat baik, lanjutkan. Kalau tidak berakibat baik, maka tinggalkanlah. Dan kebaikan demi kebaikan itu, sekali lagi jamaah, hanya bisa kita peroleh dengan cara kita memiliki sifat lemah lembut. Ya, memiliki sifat lemah lembut. Ya. Sehingga para jamaah Allah, saya mengistilahkan, sebaik apapun dan sebenar apapun perbuatan yang kita lakukan, jika tidak disertai dengan akhlak, akan menjadi ternilai salah. Ya. Jadi akhlak menjadi sumber kelemah lembutan itu. Misalnya ini, contoh yang paling gampang. Yang namanya suami istri itu kan sudah sah. Mau berbuat apapun kan halalan itu. Tetapi kemudian jika kita berbuat sesuatu, baik suami terhadap istrinya maupun istri terhadap suaminya, di tempat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh semua orang, itu kan namanya tidak disertai akhlak. Walaupun kita ini suami istri. Ya, walaupun kita ini suami istri. Tetapi kemudian jika melakukan sesuatu, itu kemudian di tempat yang tidak tempatnya, lalu bisa dilihat oleh semua orang, pasti orang akan bilang, itu orang gila namanya. Walaupun mereka tahu bahwa itu suami istri. Tapi kemudian melakukan ya sesuatu di tempat terbuka dan lain sebagainya. Itulah peran akhlak jamaah. Sehingga hampir seluruh ibadah dan amaliyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan itu, para jamaah, semuanya adalah muaranya menuju akhlakul karimah. Okay? Maka saat ini saudara-saudara kita yang telah berhaji, diingatkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah itu, kan? Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ila akhirah. Jadi saat kita berhaji pun, jaga ucapan kita. Jangan sampai kita rafath, berkata yang kotor, ya, berkata yang keji. Wala fusuqa, jangan kita berbuat kemaksiatan. Ya, jangan kita berbuat kedoliman. Wala jidala fil hajj, dan jangan kita bertengkar saat kita sedang melaksanakan ibadah haji.
Sehingga demikian pula dengan larangan-larangan ibadah haji itu. Sampai mencabut pohon-pohonan, mencabut rumput-rumputan saat masih ihram tidak boleh. Memotong dahan tidak boleh. Membunuh binatang tidak boleh. Itulah menunjukkan bahwa seluruh amal ibadah kita itu jamaah muaranya adalah pembentukan akhlakul karimah. Dan berangkat atau bersumber dari akhlakul karimah itulah seseorang itu akan bisa menjadi orang yang memiliki sifat yang lemah lembut. Sifat yang halus karena berangkat dari akhlakul karimah. Bapak Ibu rahimahullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu bepergian di atas unta yang sukar dikendalikan. Beliau bepergian bersama Rasulullah SAW dengan mengendarai unta yang saat itu untanya sukar dikendalikan. Lalu saya memalingkan unta itu ke kanan dan ke kiri. Ya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Ya Aisyah, alaiki birrifqi fa innahu la yadkhulu fi syai'in illa zana wa la yanzi'u min syai'in illa syana. Hai Aisyah, haruslah kamu bersikap lemah lembut. Sesungguhnya lemah lembut itu tidak masuk pada sesuatu, melainkan menghiasinya. Dan ia tidak dicabut dari sesuatu, melainkan memburukkan. Jadi jemaah, jangan perhatikan, sampai kepada seekor binatang, kita harus tetap bersikap lemah lembut. Ketika Aisyah menaiki unta itu, untanya sulit dikendalikan ke kanan, dikendalikan ke kiri dengan mungkin agak kasar begitu, maka diingatkan oleh Rasulullah SAW agar bersikap lemah lembut terhadap unta tadi yang dinaiki tadi itu. Ya, Masya Allah. Jadi sampai kepada binatang pun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersikap lemah lembut. Sudah sering saya sampaikan, sebentar lagi kita akan songsong hari raya Idul Adha. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita saat kita mau menyembelih binatang. Masya Allah, begitu luar biasa. Beliau mengajarkan kepada kita dengan penuh lemah lembut. Ya, jadi robohkanlah binatang dengan cara yang baik. Sembelihlah binatang juga dengan cara yang baik. Ya. Jangan kemudian dengan kita perlakukan dengan kasar. Bahkan harusnya para jamaah, kalau serba mungkin, ya, binatang yang sudah kita sembelih itu jamaah harusnya ditempatkan di tempat sendiri. Agar temannya yang belum disembelih itu tidak takut. Jangan disangka para jamaah bahwa binatang itu juga tidak memiliki rasa takut. Memiliki jemaah. Maka setidaknya kalau memang tidak mungkin karena tempat. Nah, setelah disembelih itu harusnya minimal ditutuplah dengan terpal atau apa. Agar temannya yang berikutnya mau disembelih itu tidak menjadi takut. Usahakan pisaunya yang benar-benar tajam. Bahkan usahakan sampai benar-benar hewan kurban yang akan kita sembelih itu sudah siap. Kalau sudah siap itu kelihatan jemaah. Sudah tenang, menutup matanya, dia sudah siap untuk disembelih. Jangan masih teriak-teriak, sudah langsung kita sembelih. Jangan. Itu kita kurang adabnya para jamaah. Jadi dilus-lus dulu. Sampai siap, baru sembelihlah. Dia memang sudah siap saat itu. Ya. Demikian kambing yang biasa masih teriak-teriak itu, dilus-lus dulu sampai menutup matanya. Dia sudah siap, sudah lemes, baru disembelih. Dengan cara yang baik, jemaah. Jadi sifat lemah lembut ini memang bisa diterapkan sampai kepada seekor hewan para jemaah agar kita terapkan juga, agar kita lakukan juga, maksud saya hewan-hewan itu juga dengan cara yang lemah lembut. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah.
memang lemah lembut ini kita terapkan pada hampir dalam segala pergaulan hidup kita. Tetapi saat-saat tertentu memang kita boleh bersikap keras, bersikap kasar terhadap orang-orang yang memang ingin merusak daripada syariat Islam ini. Jadi contoh konkretnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau dihina, diejek secara pribadi, atas pribadi beliau, sama sekali beliau tidak pernah akan membalas ejekan, kehinaan, dan lain sebagainya, Beliau tetap berlaku lemah lembut ya terhadap siapapun, asal itu urusan pribadi. Bagaimanakah setiap pagi beliau dengan penuh kasih sayang menyuapi seorang Yahudi tua buta yang di sudut pasar itu selalu menghina Rasulullah, selalu mengejek Rasulullah, selalu mencerca Rasulullah, tetapi beliau tetap sangat baik karena yang diejek, yang dicerca adalah pribadi beliau. Tetapi ketika yang diejek, yang dihina adalah soal hukum Allah, soal syariat agama Islam ini, memang kita satu saat seperti itu boleh kita bersikap kasar, kita bersikap keras. Bersikap kasar, bersikap keras. Sehingga istilahnya memang ada tempatnya masing-masing. Tetapi secara keseluruhan para jamaah, sekali lagi, secara keseluruhan para jamaah, memang sifat lemah lembut ini akan sangat baik kita terapkan dalam segala persoalan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita sepakat sekali lagi, siapapun kita ini jamaah, akan lebih suka diperlakukan dengan lemah lembut daripada diperlakukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Itu pasti kita akan lebih suka bahwa kita ini diperlakukan dengan sikap yang halus, sikap yang hati-hati, sifat yang lemah lembut. Yakinlah ketika jenengan dalam hidup ini selalu bahasa Jawanya nuwun sewu, ngapunten, dan seterusnya, orang pasti akan segan terhadap kita, bahkan orang akan menjadi cinta kepada kita. Karena memang kebaikan dan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita sekalian itu, jamaah, adalah karena dalam hidup ini kita selalu memiliki sikap lemah lembut. Dan kebaikan, kemuliaan hidup di dunia ini tidak akan kita peroleh, jamaah. Dalam hadis tadi, jika dalam hidup ini kita selalu berbuat kasar, berbuat jahat, berbuat keras, itu kebaikan akan hilang dari diri kita, kemuliaan juga akan hilang dari diri kita. Bapak Ibu para jamaah, demikian penjelasan tentang keutamaan bersikap lemah lembut, bahwa kelemah lembutan yang kita lakukan itu menjadi kunci kemuliaan dan kebaikan selama hidup kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan sifat lemah lembut ini kepada kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, dan kami kembalikan kepada Bu Eti Sofia. Monggo Bu Eti.